Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita coba melakukan sebuah dokumentasi ataupun penjelasan mengenai jenis penyakit, virus, bakteri atau cendawan yang terdapat pada tanaman padi yang terserang. Pada kesempatan ini kita melihat di video ini atau di gambar ini, tanaman padi seperti dalam kondisi yang sudah matang, sudah menguning, tapi ini kondisinya tanaman padi yang terserang virus atau cendawan. Biasa kita menyebutnya jenis potong leher atau patah leher atau blast yang disebabkan oleh virus. Bagi pengamat hama ini mengenal dengan sebutan Fricularia oryzae. Nah, jenis penyakit ini menyebabkan tanaman padi ataupun bulir padi atau malai padi menjadi hampa. Jadi hampa diakibatkan karena virus yang terdapat pada daun padi, pada pucuk daun bendera. Bisa kita lihat di gambar ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini awalnya terserang pada daun, pada pangkal daun bendera. Kemudian pada saat keluarnya malai, maka terjadi kontaminasi, sehingga malai yang keluar itu terserang virus. Nah, di sini ini karena virusnya sudah sudah bekerja, sehingga pangkal malai ini mengering. Nah, penyaluran unsur makanan, unsur hara untuk malai itu terhambat atau terhenti di sini, diakibatkan sel jaringan tanaman di sini sudah mati, sehingga penyaluran nutrisi untuk pengisian gabah itu sudah terhentikan, sehingga lama kelamaan malai ini mengering sampai dengan malai sendiri patah. Nah, untuk mencegah penyebaran virus ini bisa kita menggunakan beberapa jenis produk ataupun beberapa jenis-jenis pestisida seperti fungisida. Bisa saya sebutkan, namun di sini kita tidak sedang promosi produk, tapi agar memudahkan masyarakat pemula ataupun masyarakat tani kita untuk mengendalikannya, bisa kita mencari di toko-toko pertanian itu produk Nadivo, Amistar Top, Skor, Filia. Nah, itu jenis-jenis yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan virus ini agar tidak menyebar luas. Untuk petak lahan sawah ini sengaja awalnya tidak saya lakukan pengendalian. Tujuannya adalah saya ingin melihat sejauh mana patogen ini atau virus ini bekerja. Nah, ini sengaja saya lakukan seperti ini. Ingin saya memantau tingkat kerja virus itu sendiri, sejauh mana. Ternyata virus yang satu ini tingkat penyebarannya itu sangat luar biasa, sangat tinggi, sehingga menyebabkan tanaman padi kita itu gagal panen. Karena memang terjangkitnya pada pangkal leher, pangkal malai, yang mengakibatkan hampa secara keseluruhan malai tersebut.
yang tentunya pasti terjadi gagal panen. Nah, untuk petak sawah yang kecil ini sengaja saya lakukan seperti itu, tidak saya lakukan penanganan, ingin saya pantau seperti apa reaksi kerja virus tersebut. Namun karena memang tingkat kerjanya sudah luar biasa sehingga menyerang petak sawah lainnya. Nah, ini petak sawah sebelah sini, sehingga hal ini perlu saya lakukan penanganan agar petak sawah yang seperti sebelah sini ini tidak terserang. Awalnya tidak ingin kita lakukan penanganan, hanya ingin melakukan penelitian, tapi karena memang dia penyebarannya mampu melewati batas pematang, maka harus kita lakukan penanganan agar tidak meluas. Faktor terjadinya penyakit ini bisa diakibatkan oleh yang namanya unsur nitrogen yang tinggi, baik nitrogen yang kita berikan secara sengaja melalui pupuk urea atau pupuk kimia, ataupun dengan nitrogen gratis, yaitu air hujan, karena air hujan pada dasarnya mengandung unsur N. Karena pada kesempatan ini musim MT rendeng, itu terjadi curah hujan yang sangat tinggi, sehingga tanaman padi yang kekurangan unsur N pun bisa terpenuhi melalui air hujan. Nah, untuk hal itulah curah hujan yang terlalu tinggi, kelembaban udara yang terlalu tinggi menyebabkan virus ini dengan gampangnya bekerja. Oke, seperti saya sebutkan tadi, mudah-mudahan untuk petani yang merasa sulit ataupun kebingungan untuk mengatasi hal ini, karena penyakit yang satu ini dia selalu ada, tidak pernah tidak ada. Kalau terjadi pada awal-awal tanaman, itu sekitar umur 30 sampai 45 hari, mungkin kita mengenalnya dengan bercak daun atau blast, ataupun daunnya seperti terbakar. Nah, itulah jenis-jenis serangan daripada virus ini sendiri. Jika tidak ditangani pada masa-masa tersebut, mungkin tanaman kita akan mati total sampai ke akar-akarnya mati. Mungkin bisa disebut seperti serangan kerdil rumput ya, seperti itu. Nah, oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Jangan lupa fungisida yang telah kita sebutkan itu fungisida yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk pengendalian penyakit ini atau virus ini. Yang paling penting adalah bukan merek dagang, tapi kandungan bahan aktif yang terdapat pada merek dagang itu sendiri. Setiap ada kandungan yang disebutkan kanazol, nah itu bisa kita gunakan untuk pengendalian penyakit tersebut. Terserah mereknya, merek dagangnya terserah. Yang penting ada kandungan obat yang ada tulisan kandungan konazol. Terserah konazolnya apa, yang penting ada tulisan konazol. Itu mampu mengatasi penyakit tersebut. Nah, ini bisa kita lihat sampel yang saya ambil dari petak sawah ini. Ini kondisi tanaman yang terserang. Seperti ini dia. Terlihat seperti padi yang sudah siap panen, tapi kondisi gabah hampa karena memang unsur makanan yang dibutuhkan oleh bulir tidak bisa disuplai oleh batang karena terhambat pada pangkal leher yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Nah, ini dia. Ini bisa kita lihat. Nah, kerusakannya itu terjadi pada pangkal leher, atau yang kita menyebutnya potong leher atau blast leher. Nah, seperti ini. Yang diakibatkan oleh virus Tricularia itu sendiri. Oke, sampai jumpa. Ini apa yang kita sampaikan berdasarkan pengalaman dan pemantauan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaklumi atau diperbaiki. Boleh dikomentari, boleh dikasih masukan ataupun sejenisnya. Yang penting sifatnya membangun untuk pertanian secara umum. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.